Halo, selamat datang teman-teman di Wakacau Radio X Northern Blast. Masih bersama gua Izzy Ferzian. Dan hari ini kita ada di segmen Mupeng alias musik pengetahuan bareng sama Ai Mardika. From PW Gaskins. Oh iya. Terus dulu dong. Lupa lu. Oh iya, from PW Gaskins. Skins harus pakai S ya. Iya benar. Iya bener kan? Banyak soalnya yang Ini ya. kayak ngundang PW gitu, PW Gaskin. Gak pakai S ya. Atau enggak PW Gaskin gitu, enggak pakai S. Yang bener. Kalau nggak pakai PW double W double E Gaskin. Gaskin, Kalau nggak pakai seharusnya. S nggak dingin. Gak dingin. Gokil. Waduh, belum. Udah pertama udah minum. Aku sih perjalanan jauh banget tadi. Dari Cinere ke Enggak, Depok, gue ya? nggak masalah perjalanan sih. Jok motor lu. Licin banget ini kayak Asli kayak abis baru di dulu tuh. minum dulu abis dulu. Gimana sih? Ya, ini gue udah lu berapa kali ya mau Ngajak ngasukin gue Iya. podcast podcast. Iya. berapa kali? Kan tiga kali. Tiga kali ada sih. Tiga kali ada. udah jadi ya. Nah, lu mau rekaman sama Piwi. Iya. Emang jadwalnya tuh gitu, kalau setiap minggu tuh sih Rabu Jumat tuh nggak bisa diganggu. Oh, itu udah saklek tuh ya. Karena kita ngikutin jadwal Omo. Oh, Omo tuh bisa Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat. Iya. Sekarang lagi apaan sih Piwi sekarang nih? Piwi lagi ngerjain album pokoknya. Pokoknya kita lagi ngumpulin lagu aja sih. Nah, Tapi rencananya insya Allah bulan depan mau nggak salah deh keluarin single pertama. Single di 2021 gitu. Maksudnya untuk menuju album baru. Oh, buat bridgingnya lagi. Iya. Sekarang album berapa sih? Si Piwi ini full album kan ya? Apa EP? Nah gue nggak tahu, terserah label kalau kayak gitu. Oh gitu. Iya. Masih sama Universal tapi Masih kan? sama Universal. Tema yang diangkat sendiri tentang album ini apa? Ya ntar lihat aja deh. Gue nggak bisa bocorin. Ya gitu. Soalnya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Kagak kejebak nih. Soalnya anak-anak belum ngomong apa-apa sih. Oh iya. Jadi emang nanti dilihat aja sendiri Dilihat hasilnya aja. kayak gimana. Tapi lirik masih ada. Ya lu bahasa tau Inggris lah, kan? Piwi Iya, lah, iya, teenage Iya. sex gitu, teenage sex, percintaan remaja segala macem. Walaupun kita udah bapak kan, Iya. tapi emang kita kangen masa-masa remaja gitu. Iya. Flashback lah ya. Iya, yoi. Mantep banget Dai. Minum lagi ah. Banyak banget yang nitip pertanyaan gitu kan sama gue gitu. Gue pikir nggak ada tadi. Banyak banget sih. Terus ada sih sekitar 50% tuh nanyanya pasti gini ya. Arti Tom DeLonge buat hidup lu. Anjir. Gila ya. Itu gimana sih? Pertanyaannya sulit. Gitu, enggak lah. Apa ya? Tom tuh apa ya? Bener-bener dia yang merubah gue cara pandang gue di musik gitu. Terus secara bisnis yang dulu kan dia pakai Etikus kan waktu itu belum ada Macbeth tuh. Oh yang ini yang burung mati itu kan. Balik ya kan? Iya, tadi gue pikir tuh gambar pulau, ternyata gambar burung. Ya pokoknya sebenarnya awalnya gue main gitar gitu, suka gitar tuh gara-gara Kurt Cobain. Oh Nirvana. Iya, Nirvana, bukan gara-gara Tom DeLonge gitu. Cuman pas kesini gitu, kok ini orang enak gitu dilihat gayanya gitu sih. Iya. Masuk Stylish gitu, ya. Iya. Maksudnya gayanya enak. Terus lagunya pas pertama gue dengerin Blink yang All the gue awal tuh dengerin Blink itu All the Small Thing. Pertama kali album ini ya. Animal of the State. Iya. 99 apa 2000 ya? Iya, 90 ya, 99. 99 enggak salah. Gara-garanya lihat di MTV, wah nih ada band nih ngecengin orang gitu. Ngecengin boy band gitu. Iya. Wah, keren banget gitu kan. Gue cari akhirnya kok malah gue jadinya
gimana caranya gue harus jadi dia gitu sebagai kayak musisi ya bisnisnya juga jalan gitu. Benar. Jadi ya kayak dia segala-galanya sih. Gue tatoan kiri gitu. Oh iya, di kiri doang juga, ya. Di kiri doang. Lu juga punya tato bling kan nih? Iya kan? Tato bling di sini. Terus gue piercing, ngikutin dia gitu. Oh iya. Ya semuanya gue ikutin sih. Tapi akhirnya kesini-sini kayaknya gue gak cocok sih ngikutin dia gitu. Maksudnya punya jati diri sendiri aja. Iya. Dia juga udah makin tua kan, udah makin gimana gitu kan. Tapi apapun yang dia kerjain gue support gitu, suka gitu. Iya. Apapun itu. Yang dia suka gue suka lah sampai sekarang. Berarti lu suka juga dong tentang UFO? Oh iya. Hah? Jelas. Lu gimana? Pandangan lu tentang UFO gimana sih? Versi lu ya? Gue maksudnya waktu si Tom tiba-tiba ngeburu alien gitu ibaratnya. Si bener ya ngeburu alien. Dari dulu tuh gue suka itu film-film yang science fiction gitu. Oh iya. Space Odyssey bla 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 gitulah, Star Wars. Kayak gitu-gitulah pokoknya deh. Nah pas dia dia ternyata nih si anjing UFO juga nih alien doyan juga terus ya makin ini ya gue percaya sih ada kehidupan di luar sana gitu. Iya. Kalau kita nih bukan maksudnya di semesta ini bukan cuman manusia doang gitu. Pasti ada lah di alam lain gitu. Di alam lain di planet lain gitu kan. Ya planet lain kan kita nggak tahu ya ada apaan ya. Cuman gue percaya sih ada sesuatu di sana gitu yang ya makhluk hidup gitu. Selain manusia tadi. Manusia ya. UFO. Alien Axis juga lagunya tentang itu. Iya. Abis itu ternyata kalau gue ulang, maksudnya gue ingat zaman dulu, terus dengerin lagu Blink, ternyata emang dia dari dulu nih udah ngasih tahu nih kalau gue emang udah segitunya nih sama UFO, sama alien gitu segala macem. Oh iya, terus kayak dia di Freemason kan. Iya. Dari gitarnya waktu dia di Boxcar Racer kan, si inlay gitarnya tuh logonya Freemason kan yang angka itu kan. Oh ternyata dia emang ngasih clue ya. Ngasih clue di situ. Emang orangnya tuh beda deh. Iya, agak misterius juga ya. Iya bener. Untung dia nggak dipanggil di dunia lain. Dengan uka-uka gitu. Acara TPI. Geblek. Tapi lu masih sering dengerin Blink lah pasti ya? Tiap hari sih. Pasti tuh ya? Pasti. Lagu wajibnya apa? Maksudnya kalau lagu wajib sih nggak ada ya. Tapi setiap hari tuh gue pasti ngedengerin apa yang Tom nyanyiin gitu. Ya lagunya random aja gitu. Yang penting dia gitu. Justru gue album-album Blink yang sekarang gue nggak pernah dengerin sama sekali. Nah itu juga baru mau gue tanya tuh, pandangan lo tentang apa itu? Tom DeLonge udah nggak ada lagi nih di Blink nih. Sedih lah. Agak berpengaruh nggak sama inspirasi lo dalam bermusik untuk Piwi juga, mungkin untuk bisnis gitu? Enggak sih, justru dia kan ninggalin Macbeth segala macam, kan dijual semua sahamnya segala macam. Tapi ya gue takut kalau gue nanti begitu gitu. Jadi gue maksudnya apapun yang dia pilih gitu, jalan hidupnya dia ya mungkin itu yang diyakinin dia, ngebahagiaan dia dan segala macam. Ya gue sebagai fans garis kerasnya dia gitu, gue support aja gitu. Gue tetap pilih elu ketimbang si Skiba nih. Matt Skiba. Walaupun gue terima kasih nih Skiba nih udah ada. Coba kalau nggak ada Skiba kan Blink udah nggak ada lagi gitu ibaratnya. Nggak jalan lagi. Iya, cuman dia gokil sih, maksudnya dia bisa ninggalin band yang ngegedein dia gitu. Terus dia punya pemikiran yang menurut dia bagus gitu, menurut hidupnya dia gitu bagus dan bikin dia senang ya mau gimana lagi gitu kan. Ya oke aja sih gue mau dia kayak gimana gitu. Gue sempat lihat sih video di YouTube Piwi main di Synchronize yang tahun berapa ya, mainnya malam dah pokoknya, yang pakai baju merah-merah gitu. Oh itu baju tidur tuh. Piyama ya? Ceritanya piyama itu. Piyama ya? Piyama. Gue langsung pas intro pertamanya yang lu main, yoi anjir, bisa banget kayak bikin moodnya kayak nonton Blink nih.
Ya gimana ya, maksudnya anak-anak kan gitu ya, bikin intro gitu. Tapi gitar duluan ya. Ya gue dengerinnya ya Tom ya. Gue dengerin dia gitu. Kebanyakan isian gitar gue, kalau nggak dia, si Chet Gilbert yang di Vainglory. Di Vainglory ya. Buat di PW ya. Iya. Gue pasti banyak melihat dua orang itu gitu. Iya. Buat karena emang dua orang itu yang cocok dimasukin di PW kalau menurut gue. Iya, Kalau misalkan gue dengerin band-band lain gitu, tapi kalau misalkan gue masukin, ada yang gue masukin, cuman kebanyakan ya dua orang ini yang gue. Chad Gilbert sama Tom DeLonge ya. Iya. Di Vainglory keren sih emang. Iya emang. Keren. Maksudnya dia gak berubah loh. Dia begitu aja udah gitu. Lempeng aja ya. Kalau Blink kan berubah kan musiknya sekarang kan. Nah. Kalau di Vainglory ya masih aja. Stay to the roots. Iya. Keren memang. Sekarang kan udah jadi berempat ya. Iya berempat. Steve Quinn-nya udah pecat ya. Gitu loh. Cabul. Steve Quinn tuh cabul. Gua juga suka sih New Found Glory, album yang Stick and Stone ya. Oh iya tuh. Itu dari track pertama sampai habis. Itu favorit gue sih emang. Wah, itu menurut gue itu masterpiece. Iya, masterpiece New Found Glory itu menurut gue sama. Keren banget. Sana ada Markopus di situ kan. Emang ada ya? Ada kan di si bass di lagu apa tuh yang ada Sony-nya gue lupa. Pokoknya ada Markopus dia di situ jadi guestnya di album itu. Oh iya. Keren sih itu dah. Album itu paling keren menurut gue. Iya, keren sih. Gokil, minum terus. Haus banget. Ini jauh banget. Ini bisa dia. Jadi kalau ntar siapa yang habis ini di podcastin sama Izzy ini jauh banget. lu perdana nih, iya di ajakin podcast ya? Yang lu mau ya? Enggak, iya, akhirnya gue mau. Kenapa lu mau? Gak, gue jujur aja gue ngelihat gue ngelihat lu kan, ya gue tahu lu lah. Iyalah, lu tahu. Dari bermabuk-mabukan dia kan, nggak ada juntrungannya gitu. Gue follow dia di Instagram, di Facebook juga segala macem. Wah lu mulai serius gitu kan. Bukan karena temen sih sebenarnya sih, cuman karena apa? Gue menghargai effort seseorang gitu buat jadi maju gitu ibaratnya. Ya gue meyakini itu, jadi pas lu iya lah, maksud gue ngeliatnya kayak wah ya udahlah akhirnya gitu. Tadinya gue nggak pernah mau. Iya. Nggak pernah mau. Gue antara itu juga sih mikirnya kalau gue ngajak ayo dia mau nggak ya? Gue ada kepikiran juga kayak gitu karena kan kita emang nggak, kita kenal tapi kita nggak dekat. Lu kan dekatnya sama Aldi gitu kan. Iya. Kan sama Aldi kan, maksudnya ya udahlah ya daripada nggak gue coba udah pasti gagal 100%. Kalau gue coba tanya 50-50 masih. Untungnya sih lu mau gitu. Mau lah, gila. Nah, gue juga dapet info nih, gitu info kalau keluarga lu suka sama Youth of Today, band hardcore. Oh, Youth of Today. Bener gak sih? Iya, abang gue sih. Iya. Abang gue dia emang tidak merokok kan. Oh iya. Nah dulu tuh yang jebur ke scene, maksudnya yang jebur ngedengerin hardcore segala macam apa segala macam tuh gue kan. Terus dengerin Youth of Today, dengerin pokoknya band-band straight edge pada zamannya lah. Iya, Chain of Strength. Iya, Chain of Strength, Wide Awake. Terus Upfront segala macam gitu kan. Nah akhirnya ini abang gue tadinya emang dia tuh anak basket lah segala macam kan. Anak basket, suka rap gitu, suka Eminem gitu-gitu sih. Iya. Terus dia ngelihat gue tuh di kamar kan poster-poster haci-hacian gitu. Iya. Ya, terus dia akhirnya dia nanya kan, ini apaan nih katanya. Nih ini tuh way of life gitu. Iya. Lo tidak merokok, lo tidak seks, lu tidak drugs, lu tidak alkohol, segala macem. Tangan lu di X gitu, tandanya lu tidak melakukan apa-apa, lu positif aja gitu. Positif youth lah, jangan dulu tuh sih. Emang dulu gitu ya, positif youth ya? Positif youth, maksudnya lu apa-apa gitulah pokoknya. Ya dia cocok lah, langsung dia suka gitu. Ya ini gue nggak mabok, gue nggak ngerokok, gue segala macem dia. Oh udah langsung kena abang gue. Abang gue satu doang sih Simbes tuh. Iya.
Dia langsung kena. Year of Today. Tapi lu sempat nonton kan kemarin Nonton di gue. Jayabaya? Dia bayar iya. Sama bangku gue gitu. Sama bangku ya? Ingat banget gue sama bangku. Pecah tuh ya? Wah, gokil sih. Cuman karena tadinya tuh gue tuh bener-bener kayak wah ini gue mosing. Tapi karena udah crowded banget kan. Oh iya. Ntar ya. Gue nontonin aja deh. Tapi anjing sih. Yang dulu gue dengerin doang gitu. Iya. Gue dengerinnya kan zaman dulu gitu sih. Kenapa tuh? Zaman dulu tuh gak kayak sekarang sih. Lo tuh gampang akses apa-apa gitu. Iya. Lo bisa nyari. Misalkan lo suka band tertentu nih yang ya band-band dulu lah. Lo bisa search di Google kan, di Google. YouTube segala macam ada gitu. Kalau zaman dulu tuh enggak gitu. Lo zaman dulu tuh gue minjem kaset teman gue gitu yang emang dia punya, gue rekam ulang. Kaset ini kan, kaset tape kan? Kaset iya. Kaset. Lu rekam ulangnya pakai Walkman, 2 Walkman. Enggak double. Kan gue punya double tape gitu. Iya, double tape ya. Double tape tuh ini dong. Pokoknya 2 deh. Iya, yang 2. tape-nya tuh ada 2 ya. Yang kalau misalkan kasetnya dikasih kertas tau gak lu? Iya. Atasnya tuh patahin dulu tuh kasih kertas, jadi biar tiban tuh. Iya. Kaset apa pokoknya gue tiban ya. Nah itu gue dapetnya dari situ. Dari situ ya. Iya. Zaman-zaman Walkman tape ya. Iya. Malah justru dulu gue nggak tahu sama sekali soal popang. Nggak ada tuh popang. Dulu melodik. Iya, dulu sih emang melodik sih. Nggak ada popang dulu. Nggak ada istilah popang tuh gue bukan nggak ada ya. Gue nggak tahu kali ya. Gue nggak tahu gitu. Dulu tuh melodik disebutnya kayak not available. Terus Max BX kan gitu-gitu, Noise for Name, No Effects segala macam. Gue nyebutin melodik dulu. Nah sebelum gue kenal itu malah justru gue nyemplung itu di scene HC. Sama anak-anak Sleepy. Dulu ada tuh bandnya Captain Hook. Iya, dulu ada tuh anak Sleepy, nama bandnya Captain Hook. Ya gitulah, maksudnya diajak nongkrong di sana gitu-gitu. Dulu justru nyeburnya ke situ. Malah skena itu skena HC dulu iya. Makanya kalau perhatiin Piwi ada shout-shoutnya tuh. Iya. Dulu Piwi kan nggak ada. Ya gue ngebawa itu gitu. Coba dong. Gitu. Kayak Nivan Glory deh, si Chad Gilbert kan dulunya kan Saihulut kan. Iya, Saihulut. Gitaris Saihulut kan. Emang dia aslinya HC dulu gitu. Iya. Dan Nivan Glory juga kalau gue nggak salah nih sempet bikin band namanya ISHC. Iya, kan personil Nivan Glory ya kan. Beda ini doang, switch alat doang. Iya, switch alat doang. Emang dia tuh emang rootsnya hardcore sih. Emang iya si Chad Gilbert. Chad Gilbertnya apa lagi? Kalau pertama kali lu berkarir di musik, band lu si Accidental Hero itu bukan? Bukan. Oh bukan malah ya? Dulu justru gue bawainnya HC-HC-an. Eggball namanya. Eggball. Serius nih? Serius? Iya. Gue dulu bawainnya 25 Star Live. Lo tau gak tuh itu? Gak tau. Pokoknya ya lo search ya abis itu. Zaman gue. Dan abis itu apa komen ya? Berarti komen ya? Nah kalau ada yang tau 25 Star Live, pokoknya HC zaman dulu Earth Crisis. Dulu tuh gue manggungnya di UP. Earth Crisis gue tahu. Iya. Nah dulu kan tuh ada New School Hardcore sama Old School Hardcore kan. Ya. Old School Hardcore tuh yang nggak teriak nggak scream kali ya dulu ya. Gue nggak tahu nyebutnya apa. Pokoknya yang XX tuh menurut gue Old School Hardcore gitu. Yang New School Hardcore tuh Earth Crisis, Madball, Biohazard gitu. ya kan. Nah dulu tuh gue dengerin semuanya. Shelter, Youth of Today, Ten Yard Fight. Ya pokoknya itulah geng-gengnya itulah. Geng-geng itulah. Geng-geng Bridge 9. Iya, itulah. Nah, gue dulu bikin band itu sih dulu. Hardcore, aja. Sempet main di UP emang. Sempet main di UP, terus waktu itu main di acara punk juga tuh zaman waktu gue tinggal di Cengkareng. Emang ya itu. Emang dari apa ya? Dari bener-bener yang dari bawah banget lah gue sebenarnya. Iya. Emang dari bawah lah. Iya, gitu. Dan gue mengikuti semua jenis musik sih. Jadi tuh zamannya ska gue ska, zamannya skinhead gue skinhead, zamannya indies gue indies gitu sih. Zamannya punk gue punk gitu.
Zamannya melodik, gue melodik gitu. Iya. Gue tuh semua pokoknya gue ikutin. Lu sikat aja. Dandanannya pun gue ikutin. Gitu. Oh total berarti lu. Total, totalitas. Bukan musiknya doang. Bukan gitu. musiknya doang. Jadi agak-agak biar nggak tahu ya, dulu kan orang tuh yang kayak dikotak-kotakin gitu kan. Iya. Acara ini ya udah anak-anak ini yang Iya, datang. anak indis doang. Gitu Iya. kan. Acara ska acara Ska ska doang. doang. Iya. Nah, karena gue suka semua musik gitu, jadi Hmm. gue ya kalau misalkan lu nggak mau jadi aneh di acaranya, ya Iya. lu dandanannya ikutin acaranya kayak Iya, apaan iya. kayak gitu gue dulu. Ikutin tema lah. Kayak gitu, kayak Halloween jadi. Gue baru tahu loh. Maksudnya gue kenal sama Ai ya lumayan lah. 5 tahun mah udah lewat lah. Cuma gue baru tahu loh. Lu punya band hardcore ya. Udah hardcore. Pantesan lu sering ngafrin lagu kayak Converse. Iya, Converse kan dulu kan nggak serumit itu. Iya, nggak seribet itu ya. Iya, dulu Converse ya kalau menurut gua hardcore ya Iya, zaman iya. dulu tuh. Gue ngeliatnya, gue bilang, wah, Ai jiwa-jiwa HC-nya kayaknya akar-akarnya nggak ada nih. Cuma gue belum sempet aja nanya-nanya ke arah situ. Kerjaan gue mabok mulu. Makanya untung lu undang gua di sini kan. Iya. Udah mabok nggak inget lagi. Lupa. Udah mabok nggak inget lagi. Iya. Udah mabok di Surabaya dipukulin orang. Iya, dipukulin orang. Gue pernah nih teman-teman ya. Gue ikut sama Piwi. Gue lupa tahun berapa ya. Yang In Your Lupa Face gue. Tour. Iya. In Your Face Iya. Tour itu tahun Lupa berapa ya? gue. Jadi Lu sempet hilang tuh sih ya. hilang gue. Jadi gue ikut sama Piwi. Waktu itu jadi merch guy lah. Tapi gue juga bawa Oh iya, benar. TDH, bawa Sunday Lift. Sama apa brand? Udah itu doang. 50 Third ya? Udah deh. Ada Lupa kalau lupa gue. Pokoknya brand anak-anak dah semuanya. Sama Mars Piwi udah. Di Surabaya gue mabuk dipukulin orang. Mau bikin chaos gue dah. Udah sekali-kalinya ikut terus begitu coba. Iya. Kacau. Goblok dah lu. Di Semarang juga gue ulang tahun. Emang iya. Iya kita ke Backstore waktu itu. Oh iya. Titip si Aldi berisik. Isi ulang tahun nih. Iya, Disuruh Lintang. strike lah masih Sansan. Apa? Oh iya, Congyang. Congyang bener. Itu makanya gue Iya, bener-bener Congyang. baratnya mos no kalau ikut PIW itu. Iya. Gue udah diwanti-wanti sih sama anak lu harus cobain harus Tapi kuat, gitu lu emang kalau lu. di PIW sih. Anak Iya. baru harus yang di ospek ya. ospek dia ngerjainnya tuh kalau masalah perminuman sansan. Iya. Itu biangnya tuh dia tuh. Iya. Kalau masalah perisengan aduy. Iya. Si anjing emang. Gue udah mabuk di Iya. Semarang, gila muka gue dicoret-coret. Sampai Surabaya pagi ditawain Bamba gue. Iku rai ngopo mas? Reksek. PW gaskin. Keren tuh emang. Tapi masa-masa itu emang gila sih. The best sih. The best sih. Gue ngerasain tour tuh. Kayak Ai nih. Kalau pagi-pagi di elf atau bus gitu dia ya. Iya. Dia suara ayamnya dia. Iya, inget lagi. Itu kayak lebih dari treble-nya suara cewek. Apa gitu suara anjing gue masih ngantuk padahal gue ngantuk berat tapi dia suara dia tuh ganggu banget dah pokoknya. Enggak, gue sebel sih ya. Maksudnya ini kita kan begadang tuh kan malamnya Iya. kan. Segala macam minum Iya. kan ya. Terus gue kebangun, gue gak bisa tidur lagi kan. Gimana caranya biar semua orang ngerasain kayak gue. Makanya gue berisik aja gitu. Jadi ayam kuriuk gitu. Aduh, Iya, udah anjing. ada Piwi dah, gokil pasti. Banyak juga yang nanya gitu. Dulu kan awal karir lu di Piwi tuh lu main bass kan? Iya, main bass. Terus pindah ke gitar. Iya. Nah, sebelum lu karir di Piwi itu emang lu jadi gitaris dulu apa jadi bassist sih sebenarnya? Gitaris. Emang lu asli gitaris ya? Aslinya gitaris. Terus Aslinya gitar. di Piwi ke bass? Kan waktu itu si Piwi tuh nggak punya basis. Oh. Iya, jadi tuh kan gue punya band nih Accidental Hero tuh Iya, sama Accidental. Reno, Randi, Komeng, Hari tuh. Iya.
Terus udah gitu, gue kerja nih di Gazel nih. Oh, di Mendawai. Mendawai. Nah, di belakangnya tempat gue kerja ada studio. Studionya si ini. Dadi yang Super Glad, Faircats namanya. Oh iya, Faircats ya, tahu. Nah, si Piwi itu latihan tuh di situ tuh. Segala macam. Suatu hari si Dadi ini dulu megang Piwi nih, menjadi manajer lah ibaratnya kan. Dia nawarin, "Lu mau nggak bantuin Piwi jadi basis?" Oh, bilang ayo, gue bilang. "Lu bisa main bass?" Ya bisa lah, orang gitar sama bass cuma beda satu jari ibaratnya gitu kan. Iya. Bisa lah gitu. Tapi gue gak punya bass, gue bilang gitu kan. Ya udah lu pinjem lah, dibilang gitu sama Dadi tuh. Dadi justru yang approach gue duluan tuh. Oh, si Dadi ya? Dadi. Yang datengin gue duluan tuh Dadi, bukan anak-anak, bukan anak-anak dari Piwi. Yang datengin gue duluan Dadi. Piwi baru maksudnya Piwi ini gak punya basis nih, baru gak punya basis. Lo mau nggak bantuin Piwi nih? Piwi ada manggung di sini gini. Ya udah gue bilang. Nah waktu itu akhirnya gue coba tuh. Akhirnya gue minjem bass sama Alta Arc. Oh, Arc. Iya. Dia punya bass Markopus sama gitar Tom Dulong tuh Fender. Itu dia punya Fender tuh. yang single Stratocaster. Iya, Stratocaster Tom Dulong. Iya, tahu. Dia punya tuh. Gue bilang, "Tak, gue minjem dong bassnya." Dipinjemin tuh sama Alta sekian lama gue. Oke, makasih banget tuh gue sama Alta tuh. Bass yang Markopus itu. Yang biru klorasin itu. Iya. Gue pinjemin tuh sama Alta. Gue bilang gak punya bass. Nah, sebenarnya gue mau minjem sama Randi nih. Seband sama gue kan. Tapi ternyata Randi yang akhirnya setelah kesananya gue baru tahu ternyata tuh waktu itu ada 3 kandidat. Gue, Randi, sama Arnoldnya Authentics. Nggak tahu gue. Ada band two-tone gitu, yang ska gitu. Nah pokoknya ada 3 orang ini. Ternyata gue kan gak enak ya minjem bassnya Randi. Gue sementara Randi kan gitu kan, gue mau minjem bass dong buat Piwi. Iya. Kan gue punya band sama dia kan, gue gak enak kan. Gue minjem sama Alta. Waktu itu gue emang deket gitu sama Alta. Maksudnya kita sering ngobrol gitu. Ya udah pakai aja gitu kan, seneng gue kan. Pakai udah popang, bassnya Markopus kan? Masuk. Jadi banget. Berarti ada niat nih Aili gitu. Padahal minjem kan. Terus sih ya udah, terus akhirnya pertama yang ngobrol, yang nanya gue tuh Icot. Doci pertama nyamperin. Ya udah gitu, gini lo tapi harus punya bass gitu. Ya udah gue belum bisa beli bass lah gue. Iya. Waktu itu gue mau totalitas gitu. Nggak mungkin gue beli bass ece atau gimana gitu. Gue maunya yang Fender lah. Iya lah, gue tahu lo. Iya kan. Pikiran gue waktu itu jazz bass kan. Jazz bass. Karena kan si Markopus itu bodinya jazz bass, necknya precision ya kan. Iya. Tapi jazz bass gitu kan. Iya, jazz bass. Makanya gue mau kayak Markopus nih. Ternyata pas gue udah pakai punya si Alta itu, menurut gue kegedean karena gue kan kurus kan dulu kan sih. Nggak ngefit ke body. Iya. Jazz bass tuh gede banget kan. Nah gimana caranya? Pokoknya gue punya precision tuh. Udah pokoknya gue lama tuh pakai punya Alta. Akhirnya keterimalah tuh gue tuh di Piwi tuh. Dari cuman kayak bantuin, cuman dibayar anggur merah. Dibayar, terus mulai dibayar duit nih 50.000. Terus naik lagi nih 100.000, naik lagi 150.000. Akhirnya gue dijadiin personil tetap, mengalahkan 2 kandidat itu tuh, si Randi sama si Arnold. Ternyata mereka tuh udah nyoba, udah audisi gitu sih. Harus jamming gitu ya. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah tahu ada jamming atau enggak gitu. Tapi kayaknya sih udah, kayaknya emang udah ada jamming gitu. Nah mungkin yang keren gue doang kali sih. Iya, gue juga ada satu info nih gue dapet ya, karena gue sering nongkrong sama anak Piwi. Bener nggak kalau lu beli motor Vario dari Udut Piwi lama kali? Iya. Cash ya? Cash. Gokil ya? Gokil. Piwi tuh everything man. Asli. Gue tuh tanpa Piwi gue nih ya. Gue tuh bisa punya segala-galanya gara-gara Piwi. Ya clothingan gue jalan, TDH jalan tuh gara-gara Piwi. Kalau misalnya nggak ada Piwi, mungkin nggak jalan gitu maksud gue. Kayak gitu karena gue ngeliat Tom Dulong kan, wah dia punya clothingan nih, tapi dia punya band. Caranya satu-satunya cara lu mempromosikan clothingan lu ya dari band. Iya. Lu
lu pakai tiap manggung segala macam promo, ya kan. macam. Dulu kan gue nggak punya akses itu gitu. Semenjak gue di TV gue pakai nih aksesnya nih. Gue buat ngegedein brand gue gitu. Ya itu hasilnya tuh bisa beli motor, bisa punya istri, bisa punya rumah segala macam. Gokil. Ya dari Piwi. Gue adalah pokoknya yang ngasih tahu gue Ai dulu dapat motor gajian beli motor Vario cuy. Ya terus udah gitu satu hari nih Piwi latihan nih. Piwi latihan. Gue waktu itu dihubungin sama Agung Budiono, ada orang Hai. Waktu itu Agung pengen punya liputan anak gue nggak seingat gue ya, pokoknya ada anak band yang pakai produk Honda. Gue kan punya Vario sih. Iya. Disuruh interview tuh gue tuh, difoto segala macam. Masuk ada di majalah Hai. Gue nggak tahu kan, gue lupa majalah Hai yang edisi mana gitu, udah nggak ada lagi juga. Akhirnya gue di saat malam itu Piwi latihan, gue itu dulu tuh gue jadi model dulu. Di Hai, disuruh foto tuh segala macem, ngomongin masalah motor Vario, kenapa lu pilih Vario segala macem gitu. Nah udah selesai itu ternyata gue telat nih sih. Telat latihan. Ke studio gue telat. Pas gue di studio ternyata Icet lagi megang bass. Oh iya, gue ngerti. Lagi megang bass. Pas gue masuk tuh emang udah lagi in the middle of latihan gitu, lagi mainin lagu gitu kan segala macam. Terus gue ya pegang gitar gitu. Terus Icet gitu, kayaknya lu enakan main gitar deh, gue aja deh main bass. Ya udah gitu. Ya udah setuju. Udah ayo aja main gitar deh, lu main bass deh. Karena Icet lebih ngisi daripada gue gitu. Kalau dulu tuh gue main bass tuh bener-bener yang kayak kalau misalkan lu kunci dasar gitu G A D C gitu ya itu yang gue pegang gitu. Gue ada ngefeel nggak ada feeling segala macam. Dikit lah gue feelingnya gue. Itu tuh jalan tangannya lebih ngisi gitu daripada gue. Ya udah akhirnya dari situ diputuskan gue main gitar. Seneng lah gue. Emang itu jiwa lo ya. Akhirnya gitar gue kepake gitu. Nih ya, gue tuh dulu gak mikir kalau misalkan di Piwi itu gue jadi gede gitu. Gue punya segala-galanya dari Piwi, gue gak mikir. Gue yang penting gue ngejalanin karena gue suka gitu sama bandnya. Wih keren tuh buat jadi klik thumbnail. Beneran gue emang malah gini ya, ngalir gitu jadi ngalir. Karena emang kan gue dari dulu tuh punya band hardcore gitu. Terus Accidental Hero eksperimental hardcore. Eksperimental hardcore, post hardcore gitu lah ibaratnya. Nah, gue suka Blink kan, suka banget gue sama Blink. Cuman gue nggak pernah keluarin kalau gue suka sama Blink gitu, sama melodic segala macam. Gue belum pernah gue mainin musiknya. Datanglah nih Piwi nih. Nah, pertama kali gue kenal Piwi itu justru dari Abin. Dulu Abin tuh ngedramin Piwi, bantuin Piwi. Waktu zaman sebelum Aldi berarti. Jauh sebelum Aldi. Iya, sebelum Aldi. Gue kan waktu itu kerja di Gazelle kan. Nah, si Abin ini main nih ke Gazelle nih. Dia bilang, gue kan emang udah punya band sama Abin nih, bikin band lah ibaratnya. Abin bilang, gue bantuin Piwi nih. Gue bilang, ya udah, gue bilang nggak apa-apa gitu. Terus Abin ngasih denger kan, kayak gimana sih gue bilang Piwi kan, gue belum nggak tahu tuh sih. Gue denger, wah anjing, ini nih gue bilang, ini musik yang gue cari nih gue bilang. Maksudnya gue suka gitu kan, popang gitu kan, maksudnya ya sekarang disebutnya popang gitu, tapi dulu kan gue nyebutnya melodik nih gue bilang nih kan, kayak gini-gini, oke lah. Nah itu dari awal situ gue baru tahu dia. Dari tahu Piwi Gaskin nih. Iya dari Abin. Tapi gue dulu sempat gue pernah podcast juga kan sama si Sansan kan waktu itu kan, cuma audio doang waktu itu karena gue masih di Bangka kan, belum di Jakarta. Jadi Sansan pernah bilang sama gue kayak gini kalau nggak salah ya, gue bilang gue emang suka banget ya, bener ya dulu ya gitu sama Sansan. Sebenarnya ada fakta unik nih dia bilang. Apa tuh? Kata Sansan, gue tuh sebenarnya sukanya ini sih Gibson. Si Ai sukanya Fender katanya. Tapi lama-kelamaan malah kebalik.
AI-nya suka jadi Gibson, guanya ke Fender. Bener gak ya? Bener gak sih? Gitu kan? Enggak juga sih. Sebenarnya gue sih sebenarnya karena gue anak baru kan nih di Piwi kan. Gue merasa anak baru nih di Piwi. Ya gue mengikuti lah kalau emang Piwinya udah settingannya gitu. Karena kan Fender itu kan lebih ke treble ya, daripada ke middle gitu kan, suaranya gitu, soundnya gitu ya. Soundnya ya. Kalau misalkan Sansan udah ke dulu kan Sansan itu pas gue masuk dia pakainya ESP Eclipse. Iya, punya Diego. Punya Diego Seva. Ghost. Vokalisnya Ghost. Iya. Dulu tuh alat-alat TV itu dari dia. Oh, malah dari Diego ya? Banyak kan tuh Diego pakai punya Diego. Dari ampli, gitar. Segala macam itu Diego yang pinjemin. Nah, Sansan itu nggak pernah beli gitar justru sih. Oh. Kagak pernah dia beli gitar. Gitar dia itu gitar gua dulu. Oh iya, ngerti. Jadi gue jual gitar ke dia. Iya. Dengan gitar cara yang tele bukan sih? Semua tele. Jaguar. Oh, Jaguar juga punya. Jaguar punya gue itu. Jaguar Jepang, tele Highway One yang made in Amerika itu punya gue semuanya. Nah, gue bilang kan sama Sansan, lu kan nggak pernah beli alat nih, gue bilang. Nih, lu bayarin nih alat gue. Bayarnya dari Piwi gue bilang. Jadi tuh gitar yang di Sansan pakai itu gitar gue semua yang gue pakai dulu. Yang dulu gue pakai, entah gitu gue pakai di sama band sama Abin tuh Marla Covingdale atau enggak di Piwi. Masih di Piwi. Itu gitar gue. Sekarang lu udah pakai. Iya, karena kan gue mikirnya kalau Sansan udah di treble nih. Iya. Yang suara tingginya lah. Gue harus suara rendah, tengah sama rendah gitu. Oh, jadi, biar klop gitu. Iya, tadinya kan gue sama Fender nih. Ya gue dapat input dari si kayak Adui gitu, kayak Adui ngomong kan. Maksudnya orang monitor ngomong gitu. Gitar lo nih mirip nih berdua nih. Iya. Ya gue ngalah, ya udah. Gue bilang gue ganti nih yang masuk apa gitu. Nah, kenapa gue pilih Gibson? Karena menurut gue Gibson itu bisa dibawa kemana-mana. Lo mau nyari sound yang apa? Heavy. Ya heavy atau yang padat gitu, atau lo mau bikin dia cempreng bisa gitu. Itu masuk semuanya gitu. Nah, pilihan gue gitu dua sih. Apaan? Les Paul atau enggak SG kan. Iya. Nah, Les Paul gue gak mampu nih, mahal banget gue. Les Paul standar ya, Les Paul studio gue gak hitung. Iya. Karena menurut gue kan gue gak punya skill nih. Iya. Skill gue lo tau sendiri. Iya. Tom DeLonge ya kan. Ada tuh skillnya kagak ada. Ya kan. Kira ntar kalau gue pikir kan daripada gue beli mahal-mahal Les Paul tapi gue nggak punya skill, ya kan? Nggak mampu juga gue beli Les Paul kan. Oke itu pokoknya gue harus punya lah Les Paul standar daripada studio. Studio kan di bawahnya kan. Gimana caranya gue ngakalin? Gimana caranya gue dapet standar tapi masih bisa gue mampu gue beli. Akhirnya gue beli SG standar. Sampai sekarang. Koleksi gitar lu berapa sekarang? Kalau sekarang sih cuma dua-duanya SG. Tapi kalau dari dulu gue bisa hitung kayak ada 10 kali. Cuman gue ya jual beli gitu. Gitar akustik? Akustik masih ada. Ya sekarang 3 Takamin, 2 SG. SG standar. Yang warna merah marun itu. Merah marun sama hitam. Iya, gila. Lumayan lah sih. Lumayan lah. Iyalah. Sekarang udah pakai camper gue lihat lo. Ya camper juga, kalau camper itu sih gara-gara Gaga sih. Gaga modern kan? Gaga DC hardcore. Gaga DCHC. Oh itu dari si Gaga ya? Dari Gaga ngomong kan. Maksudnya bukan si Gaga nawarin nih. Lu pakai camper lah, bla 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 gitu segala macem. Soalnya kan Piwi kan dulu tuh Piwi kalau manggung kita kan nggak pernah kalau manggung masih Jabodetabek nih kita bawa alat nih sih. Iya. Kan dulu kan pakai orange kan. Iya. Orange yang itu ya. Iya, head cabinet gue bawa tuh. Waktu kita tour itu juga gue bawa orange itu. Iya, orange. Nah,
karena ribet kan, lu bayangin Iya, ya, masa gue bawa head kabinet kemana-mana kan. Iya, apalagi kalau luar kota. Iya, apalagi keluar kota kan. Terus Gaga ngomong, nggak, ya ini ada teknologi baru nih, teknologi masa kini gitu, camper namanya. Band gue pakai segala macem. Nah, si temennya Gaga nih jual gitu kan, bayarin gak lu katanya. Ya udahlah, terus gue bilang gimana ya? Gak punya duit tuh gue, asli gak punya duit. Pokoknya gue bilang ke Omo kan bagian keuangan. Iya, banker. Iya, mau. Nih, soalnya tuh dulu Piwi kalau manggung keluar kota kadang-kadang suka dapat amplinya tuh ampli dangdut gitu sih. Iya, ngerti. Gue ngerti Iya, banget. kan? Gue ngerti banget. Iya kan, lo pernah ikut kan? Iya. Kalau di daerah kan gitu kan. Iya. Kadang-kadang vendornya juga Iya. nggak bisa Kadang-kadang nemuin. tuh malah justru kadang-kadang amplinya itu palsu gitu. Iya, Marshall palsu. Iya, Marshall palsu, Iya. Orange palsu Iya. gitu, tidak bisa memenuhi kebutuhan gue gitu Iya. di panggung. Akhirnya waktu itu siapa? Gagak. Si Gaga nawarin, Hmm. ya kan, nih ada yang jual nih. Basisnya dia nggak salah deh, basisnya mana dulu kan? Iya. Dia punya Si- 3 kalau Si nggak salah. Lukman ya. Si Lukman dia. Lukman punya 3 tuh. Buat benerin gitar sama gitar dua-duanya ya kan. Iya. Terus satu lagi dia belum pernah kepake. Iya, Katanya sih belum pernah kepake Iya, gitu iya. kan. Masih di Grass dalam masih grass lah, dalam kardus gitu kan, Hmm. dijual ke gua. Terus gua pikir kan, anjing gimana caranya gua beli nih. Gua gak punya duit tuh, maksudnya gua punya duit cuma setengah gitu. Iya. Gua bilang ke Omo kan, mau boleh gak gua tambahin gitu. Tapi kan punya uang kas kan. Iya. Jadi selama itu Piwi tuh dari gajian anak-anak nih, dari gajian atau enggak merchandise, kita dikurangin buat kas. Oh ya, buat kas. Kas itu gunanya buat alat, senar, gitar, Iya, maintenance, ya latihan. maintenance lah, Iya. latihan segala macem. Nah, ada nih duit nih Omo. Ya udah, akhirnya ditambahin sama Piwi setengahnya. Tapi semenjak lo pakai camper gokil. Iya, maksudnya, Soundnya iya udah gimana ya? geblek. Udah semuanya ada di situ, jadi Iya. gue bilang Lebih ini sih ya, lebih simple ya. lebih simpel dan mau dapat alat jelek di luar kota Iya. kan tinggal direct. Direct langsung ke mixer depan ya. Iya, langsung direct ke mesin depan. Oh, dia langsung direct aja tuh. Ya? Langsung direct aja. Berarti lo nggak pakai ini lagi ya? Lo pakai ear nggak sih? Enggak. Nggak. Gue belum terbiasa. Ya. Belum terbiasa pakai ear gitu, jadi gue masih pakai monitor depan. Depannya. Cuman ya itu tetap gue minta bocoran dari dalam. Oh, Dari kabinet iya, itu iya, kan. iya, iya. Tetap minta bocoran dari kabinet, dari monitor. Ya hasil suaranya di depan ya tetap bagus karena direct kan. Iya. Udah pasti. Iya, mau gimana? jos udah. Mau gimana pun tetap jos. Zreng, gila lo camper lo. Makanya. Sekarang banyak lo musisi gue liat pakai camper lo. Kayak bersuara pakai kayaknya ada. Duluan Duluan Iga malah justru. si Seringa juga kayaknya Iya, pakai ada. Ricky Ricky. Seringa. Dead Squad juga kalau nggak salah. Pakai juga. Ini sekarang camper tuh udah membantu para gitaris banget ya. Membantu dan bikin jadi kelihatan gitaris. Ini band kaya nih. Iya, camper mahal coy, asli. Oke, tadi gue udah bikin question gitu di Instagram gue di @easyversian. Terus Easy versi ya. iya. Dia ini guru surfing. Iya, guru surfing. Iya, guru kan. Iya. Lu ngajar kan? Ngajar. Iya lah, mau Cuma ngajar. lagi nggak ngajar nih. Ngajar. Lagi ngebacot. Iya. Aduh, surfing sih. Mantep sih surfing. Gila. Save my life lah tuh. Iyalah. Kalau gak ada surfing gue gak ada olahraga-olahraganya. Iyalah. Gila. Mabok doang kan. Iya, mabok doang. Si mikirin cewek. Jadi ada beberapa pertanyaan masuk nih lewat Instagram gua. Iya, banyak ada 1000 berapa gitu sih. Cuman disortir lah. Disortir lah. Kebanyakan itu. Kebanyakan. Dan beberapa pertanyaan juga udah dijawab tadi kan sama lu kan. Lu cari yang paling sulit lah. Iya. Ini pertanyaan sulit nih kayaknya nih. Dari Yuda.rs. Iya. Si anjing. Kenapa nggak mau main scene aja tukeran sama Omo di PWG gitu? Bangsat.
Anjing. Gimana jawab sih? Ini ya bangsat sih Omo nih. Enggak nih, tapi sebelum gue jawab ya. Iya. Harusnya tuh Omo sadar gitu. Dia tuh kan keyboardis ya. Dia tuh ya dia tuh lalit tuh gitu kan. Dia keyboardis gitu. Kenapa lu bikin video gitar sih? Dia beli gitar sih. Masa? Dia beli gitar. Gitar dia tuh di rumah ada 3. Kalau gue jadi dia, gue beli ya synthesizer yang mumpuni gitu kan. Dia beli gitar anjing. Karena emang di PIWI itu isinya gitaris semua. Kecuali Aldi. Isinya gitaris semua ya. Ya emang jujur, karena kan emang Omo emang aslinya gitaris. Bukan asli gitaris. Omo tuh multi talenta di PIWI. Dia tuh bisa semuanya. Setuju gua. Drum bisa, bass bisa, synthesizer bisa, gitar bisa, vokal bisa. Dia sikat semuanya bisa. Nah, kalau misalkan kenapa? Karena itu pertanyaannya si anjing. Kenapa lo menjadi? Ya gue nggak bisa anjing. Bisa bensin ya? Nggak bisa lagi. Apa ini? Nggak bisa lah, gila lo. Itu udah jagonya Omo udah. Iya. Sambil gini lagi. Iya. Lo bisa. Kadang-kadang dia loncat gini sih. Ada pencet loh. Itu gimana coba? Anjing. Gila ya. Omo banget. Omo. Suara tinggi lagi ya. Badan pendek tapi suara tinggi. Badan pendek, suara tinggi. Iya, si Ai. Suara paling Si Omo. Suara paling bagus. Paling bagus. Sansan masih ada keselip gitu. Kalau Omo nggak ada keselip. Tinggi terus sikat tinggi, makanya dia jadi backing vokal. Iya. Tapi lu juga ada backing vokal juga ya? Dikit gitu lah. Terus inisial _J. Siapa tuh? Inisial _J. Iya. Inisial underscore. Nggak ada orang lain apa? J. Yang lainnya gitu doang. Bang, PWG mau bikin film nggak bang? Kemarin bukannya Jaka sempat bikinin film ya buat kalian, dokumenter gitu ya? Dokumenter, oh iya, Jaka bikinin dokumenter 190s di 190s ya? Sama acara apa tuh? Yang acara anak zaman sekarang? Synchronize bukan? With the Fest. Ya, oh Ismaya. Jaka yang bikinin itu. Jaka yang bikinin. Oh itu bagus banget. Itu bagus banget itu Jaka. Itu banyak yang bilang, wow ternyata PIWI videografinya bagus gitu. Padahal ya bagus sebenarnya. Iya, bagus. Iya lu nya aja. Kayak orang-orang di dalam dia itu bagus. Iya, orang-orangnya gila, gokil. Kemarin gue sempet lu doang nih yang bagus baru kali ini nih. Iya. Baru bener nih otaknya. Baru bener dikit nih otaknya nih. Dari Dikiko. Kapan nih TDH ada store offline lagi? Kayak selama pandemi nggak ada deh. Off dulu lah ya. Karena menurut gue tidak mungkin pandemi ini punya toko gitu. Iya sih. Social distancing dan segala macam ya. Segala macam lah. Maksudnya nggak. Gue apa ya kayak gue gimana caranya nge-press budget. Iya. Biar nggak. Ya maksudnya biar nggak buang-buang duit lah. Kayak gue punya toko juga jarang orang datang ke toko. Bahkan online juga ya. Iya, ujung-ujungnya online juga. Jadi ya nggak perlu menurut gue toko offline. Tapi TDH gokil loh menurut gue, masih bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah sih. Dari berapa? 20 tahun, 10 tahun, 2010. Udah 1 dekade ya? Tapi kalau misalkan mau dihitung dari awal gue bikin clothing, justru gue punya clothing itu jauh dari 2002 gue punya clothing. Oh 2002. Jauh sebelum gue masuk PIWI. Karena gue kan udah gue emang dari dulu kerjanya kan dulu kan disebutnya apa, distro ya? Ya distro. Gue kerja di Sinikal MD. Ada tuh distro dulu tuh
angkatan Cynical MD itu 347. Uncle ya. Oval, Airplane. Ya, Airplane tahu. Ya, segala macam dah itu. Nah, itu angkatannya dia. Gue kerja di Cynical MD. Jadi gue tahu lah dunia perlotingan itu kayak gimana. Akhirnya gue bikin tuh TDH. Belum. Justru dulu tuh awal pertama gue bikin namanya Phil. Iya, FILTH Phil. Iya. Tuh gue bikin itu, terus ganti lagi namanya EWOL, A Way of Life. Iya. Ternyata di Singapura apa masalah ada bosnya Gazelle dulu ngasih tahu, nama EWOL itu udah ada di Singapura. Nah itu yang punya G katanya. Yang punya G katanya, itu merek G katanya. Ya udah ganti akhirnya ganti. Terus kenapa jadi TDH? TDH kan tadinya kan artinya tuh The Dirty Harry. Iya. Kenapa The Dirty Harry? Dulu tuh gue tuh dulu pengen punya clothingan nama gue sendiri gitu. Nama asli gue kan Hari Pramahardika Priadi kan. Iya. Gue pengen punya. Dulu tuh gue kiblatnya lah ibaratnya tuh Johnny Cupcakes. Kan Johnny kan. Iya, dia bikin Johnny Cupcakes segala macam gitu. Gue pengen bikin clothingan tapi nama gue sendiri gitu. Ada bener-bener. Nah, gue suka film. Ada dulu film namanya The Dirty Harry, tapi bukan dari situ gue bikin nama. Jadi tuh The Dirty Harry itu dari nama gengnya Eminem. Geng Eminem. Iya. Eminem tuh punya geng rap. Pokoknya gengnya dia ini namanya D12. D12 ya. D12 itu di dalam situ ada namanya Proof. Proof temennya Eminem nih. Proof itu AKA-nya The Dirty Harry. Yang meninggal nih ditembak. Dia ditembak nih. Nah, The Dirty Harry kan. Gue bilang pas kan gue emang ya gue suka Eminem gitu kan. Karena dia orang kulit putih tapi dia secara ininya gitu bisa, maksudnya rapper tuh nggak harus kulit hitam gitu. Iya. Ini kulit putih oke gitu kan. Udah, terus gue suka nih sama si karakter si Proof ini. Si Proof si AKA The Dirty Harry ini gue suka. Dia AKA The Dirty Harry kan. Ya udah gue bilang gue pakai nama ini aja nih karena gue namanya Hari juga gitu kan. Bahasa Inggrisnya Harry kan dibacanya bukan Hari gitu. Jadi gue pakai deh Dirty Harry dari situ, bukan dari film ataupun dari nama gue. Gitu. Malah justru dari situ. Iya, tapi sekarang nih kalau orang nanya, kan gue singkat gitu sih, jadi TDH gitu. Karena kalau orang Indonesia yang ngomong gitu, jadi panjang gitu sih, dan ribet gitu. Ada The Dirty Harry gak? Apalagi kalau di Jaklot gitu kan, kalau lagi di event gitu orang ada panjangan gitu, ribet gitu. Gue singkat aja lah TDH. Nah sekarang justru malah gue TDH ini nggak punya arti sebenarnya. Ya TDH aja, lu terserah lu mau ngariin apa gitu. Tapi awal mulanya dari Harry. Karena gue pengen bikin nama lo ya. Nama gue sendiri gitu. Oke. Masih ada loh. Gokil loh, brand udah sampai 10 tahun tuh menurut gua. 11 tahun sih, bentar lagi nih. 12 Juli 12 Juli 11 tahun. 11 tahun. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini atau dengerin podcast ini, kalian bisa cek Instagramnya. Apa Instagramnya? TDH Official. Itu, langsung follow. Iya, jangan dibeli. Iyalah, di Shopee ada. Di WA juga ada ya. DM aja langsung mesti dibales. Sekalian promo. Gue lupa juga tadi nanya TDH. Gak apa-apa sih. Ini pertanyaan terakhir aja kali ya dari warganet nih ya. Apa nih ya? Yang susah lah. Anjir. Kagak ada yang susah sih nih menurut gue mah. Oh ini aja nih. Dari XABDX. Enak seret. X nih kayaknya. Iya, Aceh kayaknya. Pokoknya ditanya kok X apa X gitu. X give blood X. Buncis nggak tahu. X give blood X. Buncis katanya isinya. Tapi Alvin X juga ya. X Alvin X padahal dia
Metal, iya, grindcore juga. Grindcore dia. Tapi dia stres juga katanya. Mungkin kali, gue nggak Ya. tahu. Udah denger sih katanya gitu. Kira-kira kalau nggak di PWG bakal kerja sebagai apa Bang Ai? Distro aja sih. Sekarang ya? Iya. Maksudnya sekarang apa zaman dulu ya? Gue nggak tahu. Maksudnya ya gini deh, jawabannya dari dua ya. Kalau misalkan zaman dulu gue nggak masuk PIWI, gue tetap pasti jadi pegawai di toko tuh. Iya, toko. Karena gue mencintai fashion gitu. Gue suka desain, gue suka apa? Komunitas di dalam industri fashion tuh gue suka gitu. Tapi pergerakannya yang di bawah tanah gitu ya, di scene gitu maksudnya. Gue suka gitu. Nah kalau misalkan ditanya sekarang nih, kalau misalkan gak ada di TV, ya gue jadi pengusaha aja. Apapun itu gue jalanin dan gue bisa jual gitu. Justru sekarang gue malah pengen nyoba. Kan gue suka, ya mungkin beberapa orang ada yang gak tahu ya. Gue juga bingung sama diri gue. Sampai istri gue tuh nanya sih, sampai sekarang nih. Lu tuh kan suka gitar, lu kan gitaris ya. Lu punya gitar di rumah, lu main gitar segala macam. Tapi yang gue tonton itu YouTube-nya tuh YouTube otomotif. Gue tuh suka banget sama otomotif sih. Gue tuh suka banget sama mobil, gue suka banget sama motor, teknologinya mereka, fitur-fiturnya mereka gitu, gue suka gitu. Nah, apalagi sama Vespa gitu, gue suka banget sama Vespa gitu. Nah sekarang nih malah justru gue pengen nyoba nih, gue jual beli Vespa. Vespa modern tapi ya, yang Matic gitu. Karena gue tidak mengerti yang klasik. Mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin gue ngerambah ke situ kali. Sekarang gue pengen nyoba yang Matic. Gue pengen jual beli Matic. Gitu. Bakal buka showroom nih kayaknya. Ada buka showroom juga. Kalau Matic kan tuh yang laku-lakunya tuh yang limited edition gitu. Jadi gue ngambilnya yang limited edition aja gitu. Yang edisi terbatas. Iya kan. Kayak gini nih, ini kayak edisi terbatas nih. Nggak ada lagi, cuma di Kacau Radio sama X Nocturnal Blaze, ya kan? Nggak ada lagi. Habis ini gue nggak terima kemana-mana. Aduh gokil. Ini sebelum closing, gue selalu nanya ini sama narasumber sih. Jatuhnya lebih ke sharing sih. Apa tuh? Lu bisa sharing nggak 5 lagu yang lagi lu denger dah akhir-akhir ini? Jadi gue bisa share playlist dari narasumber. Gitu. Apa ya? Nomor 5 deh, nomor 5. Gue harus lihat Spotify dulu. Jangan apa-apa, kebanyakan narasumber gue masih. Iya, karena gue harus lihat Spotify lagi. Gue nelfon itu gue emang. Nah kemarin tuh si Rico siapa? Rico Ceper. Gue jadi lupa anjing gak. Rico siapa ya? Rico 13. Oh, Rico 13 basis. Rico tuh denger Stay Ahead of Weather. Ya begitulah. Dia bikin gitar playthrough-nya kan. Gue dengerin, wah anjing nih band keren nih. Secara kunci-kuncinya gitu dia mainin kan, gue emang suka kan kayak kunci-kunci aneh gitu, gue suka kan. Jadi emang itu tuh yang gue dengerin tuh. Nah selain itu nomor 5 lah, nomor 5-nya. Nomor 4-nya tuh gue sekarang justru lagi banyak gue dengerin HC lama. Siapa tuh? Nomor 4 lah ya, Afron. Gue dengerin Afron sekarang. Gue balik lagi ngedengerin mereka gitu. Terus nomor 3-nya gue lagi dengerin 10 Yard Fights. 10 Yard Fight ya. Iya, 10 Yard Fights itu gue lagi dengerin juga sekarang. Terus yang kedua gue tuh masih dengerin indie rock gitu sih. Siapa? Gue tetap masih dengerin Block Party. Oh, Block Party. Iya. Nggak tahu ya orang nyebutnya apa, tapi menurut gue itu dia indie rock gitu. Gue masih dengerin Block Party karena menurut gue gitarisnya Block Party tuh dia kan dia dua gitar tetap ya, cuman kan si Kelly-nya tuh vokalis itu kan main gitar juga kan, cuman dia sound biasa gitu. Nah si gitarisnya satu ini tuh
anjing sih gitu. Maksud gue Aneh juga ya. aneh banget. Aneh banget gitu. sih menurut gue dia. Gitar suara-suara mainan tuh dimasukin ke gitar. Soalnya gitu. Iya, soundnya tuh gila banget. Nah, itu tuh yang bikin gue kayak kayak ngelihat maksudnya gue ngelihat wah anjing nih ada gitaris dia tuh out of the box gitu. Iya. Dia bener-bener masukin efek suara mainan robot-robotan misalkan gitu ya. Nah. Itu dimasukin ke gitarnya dia gitu. Banyak elemen-elemen Iya, lah. elemen yang dia masukin Iya. gitu. Nah, yang nomor satunya tetap Blink. Oh iya, Blink-182 for life ya. Tiap hari gue ngasih. Nggak ada lagi. Sorry ya. Sorry Mas Kiba ya. Gue tidak mendengarkan album lu, tapi gue respect. Iya. Respect lah. Ai Dilong. Terima kasih sekali lagi buat Ai. Gue terima kasih Dari sih Baby Gas udah Kids. diundang. Maksudnya sefun Iyalah. ini ternyata sih. Ya, Iya kan? santai kan? Iya, santai. Kan? Gue gak tahu ya kalau sama yang lain deh. Mungkin yang lain kaku kali ya. Enggak sih, kebanyakan pada slow aja. Mungkin next time wah kacau bisa manggil Tiwi berlima gitu. Boleh. Iya nggak sih? Itu lebih seru sih. Iya. Lebih Kayaknya anjing lebih- tuh. Kayaknya sejam gak bakal cukup sih Mas. Iya, bisa sih. Gak bakal cukup sih Kita sejam. bikin 2 jam aja gitu kan. Bisa lah nanti Iya. kita atur lah. Biar fokus ini dulu. Kelarin rekaman dulu. Yoi. Rekaman dulu. Semoga rekamannya lancar. Amin. DDH juga makin panjang lah umurnya. Long life Amin, lah. amin. Vespa makin banyak. Amin. Iya. Sekarang habis. Belum. Bentar juga pasti balik lagi. Ya mudah-mudahan juga lu sukses. Amin. Bisa ngalahin Apa? ngobam. Kayak tadi kita ngobrol di motor kan. Iya. Sesuatu tuh yang tidak direncanakan itu biasanya jadi hasil. Iya. Sama kayak gini juga gue. Kayak gini. Jadi mudah-mudahan tim Nocturnal Blaze sama Wah Kacau Radio jadi makin besar gitu. Mantap. Dan di sini juga sama tahu dapat diskon kan. Iya, dari Nocturnal. Bikin foto produk. Bikin lookbook. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat like, subscribe, and comment. Ini ada di YouTube ya? Zi? Ada, cuma gue belum bikin ini channel YouTube-nya. Tapi Instagram apa? Wah kacau. IGTV ada? IGTV ada, tapi Ya, nggak gue Di masukin. YouTube lah. Di YouTube sama di Spotify. Oh iya. Sip. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.